Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada satu isu yang saya ingin Ustaz menanggapi Ustaz. Siap. Jadi Lembaga Dakwah NU pada akhir Oktober kemarin melakukan Rakernas Ustaz. Itu rapat kerja nasional. Nah, salah satu rekomendasinya adalah meminta pemerintah untuk melarang penyebaran ajaran Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online, maupun media sosial. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz terkait rekomendasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya bisa saja setiap orang mengusulkan, meminta kepada pemerintah, apalagi atas nama kelompok, atas nama organisasi. Masalahnya, apakah yang diminta itu adalah tindakan yang bisa dilakukan oleh otoritas pemerintah atau tidak? Kalau yang dimaksud adalah ajaran, melarang ajaran, menurut saya sulit ajaran dijangkau oleh institusi negara. Karena ajaran itu abstrak. Itu kan tersimpan dalam pikiran, dalam benak. Sehingga kalau yang dimaksud dengan pelarangan itu melarang orang meyakini, mengimani, menganut paham Wahabi atau paham apapun, itu tidak bisa dilakukan. Berbeda kalau yang dimaksud adalah melarang orang untuk menyampaikan pandangan-pandangan yang dianggap berpaham Wahabi. Tapi itu juga tidak mudah dilakukan. Mengapa? Karena literatur, referensi-referensi, rujukan-rujukan yang digunakan, diandalkan oleh mereka yang disebut Wahabi juga ada dalam literatur umat Islam yang ada saat ini. Sehingga untuk memilah-milah pandangan ini Wahabi atau bukan agak sulit. Belum tentu juga orang mengaku sebagai penganut Wahabi, tapi dia menggunakan riwayat-riwayat yang ada di dalam umat Islam secara umum. Lain halnya pula bila yang dimaksud dengan pelarangan itu pelarangan aktivitas sebuah organisasi yang dianggap berafiliasi kepada paham Wahabi. Nah, itu bisa dilakukan, tapi itu kan pelarangan hanya pada organisasi. Tapi melarang pikirannya, melarang orang-orang untuk meyakininya, itu satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Minimal sulit. Iya, Ustaz. Yang saya baca di sini sepertinya melarang penyebaran, Ustaz. Artinya dakwahnya mereka dilarang. Dan mungkin nggak tahu apakah LDNU punya ciri-ciri atau apa yang akhirnya meminta kepada pemerintah merekomendasikan bahwa yang ini harus dilarang. Kalau seperti itu nggak bisa juga, Ustaz. Sulit juga itu dilakukan karena apa yang mau dilarang? Melarang menyampaikan. Nah, seperti saya katakan, bila yang disampaikan itu berbasis pada teks-teks hadis yang juga ada di tengah umat Islam, itu sulit dilakukan. Kita harus paham. Paham Wahabi adalah pola penafsiran terhadap teks. Sementara teksnya sendiri beredar di tengah masyarakat. Nah, apakah pemerintah bisa melarang orang untuk tidak punya pandangan demikian? Meskipun punya pandangan yang negatif Wahabi. Tapi kita juga harus realistis bahwa paham, ajaran, pemahaman, penafsiran, atau gagasan apapun itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh negara. Kecuali kalau ia berbentuk sebuah organisasi. Nah, organisasi bisa dilikuidasi, bisa dibubarkan, bisa dicabut izinnya untuk tidak beraktivitas. Tapi pikiran-pikirannya tidak bisa tidak bisa dihancurkan atau dihentikan dengan represi, dengan tindakan hukum, dengan aksi politik. Tapi pemerintah kan juga ada melarang paham-paham lain seperti komunisme. Itu kan dilarang sama pemerintah. Apakah tidak bisa juga ini diterapkan hal yang sama kepada Wahabi seperti yang diminta oleh LD PBNU?
Nah, komunisme adalah pikiran. Tapi yang dilarang adalah berdirinya partai. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berafiliasi ke partai yang terlarang ini. Tapi kalau orang punya pikiran tentang Marxisme, tentang komunisme, itu bukan tindakan. Sehingga ya tidak bisa dijangkau. Orang hanya punya keyakinan tertentu. Nah, kalau dia menyampaikan, dan penyampaian ini mengarah kepada pikiran yang membentuk sebuah gerakan politik sama dengan PKI, itu bisa dilarang. Karena ada bukti-bukti konkretnya, ada tindakan-tindakannya. Tapi sekedar punya pikiran tentang komunisme, itu tidak bisa dilarang. Bagaimana dengan alasan bahwa ajaran Wahabi itu memecah belah, ajaran Wahabi itu merusak tatanan umat Islam? Apakah dengan alasan-alasan itu juga tetap tidak bisa merekomendasikan atau meminta pemerintah untuk melarang ajaran itu? Melarang ajaran itu yang saya persoalkan. Tapi melarang orang untuk tidak menyampaikan sesuatu bisa dilakukan. Tapi melarang ajarannya, kemudian mengidentifikasi bahwa ajaran ini Wahabi dan ini bukan Wahabi, itu juga tidak mudah gitu. Nah, apakah kemudian kita harus diam? Kita bisa melihat dalam bentuk sebuah ajaran, ujaran, ceramah, tidak dilihat pada Wahabinya menurut saya. Dilihat pada apa yang disampaikan. Bisa Wahabi, bisa non-Wahabi. Siapapun yang menyampaikan ceramah, tausiah, dan itu mengarah kepada upaya untuk menciptakan destabilisasi, menciptakan destabilitas, berusaha untuk mendelegitimasi negara, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu bisa dilarang. Yang dilarang adalah aksi, dan tanpa harus dikhususkan pada ajaran tertentu, kelompok tertentu. Karena siapapun bisa menyampaikan, berpotensi menyampaikan sesuatu yang merugikan negara. Entah itu atas nama agama, atas nama aliran, atas nama ormas, atau atas nama apapun. Jadi khusus kepada satu kelompok menurut saya itu diskriminatif dan tidak relevan. Makanya kita mendengar bahwa PBNU menganulir keputusan itu karena praktis selain itu juga kontraproduktif menurut pimpinan NU, itu juga menimbulkan kontroversi dan tidak relevan. Ketika kita berusaha untuk mengakomodasi semua masyarakat yang berbeda, apapun keyakinannya, apapun alirannya, apapun mazhabnya. Yang penting jangan menyampaikan sesuatu, jangan melakukan tindakan yang mengganggu keutuhan. Sehingga dengan begitu kita tidak khusus kelompok tertentu, nama kelompok tertentu, siapapun itu. Maka dari itu yang harus difokuskan adalah tindakan orang per orang, individu, bukan generalisasi atas nama kelompok, aliran, pandangan, dan lain sebagainya. Apa kemungkinan menurut Ustadz yang memicu munculnya akhirnya rekomendasi ini? Menurut saya itu juga faktual, itu nyata, banyak gerakan-gerakan yang berafiliasi kepada kelompok Wahabi dan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu, tindakan-tindakan yang menciptakan radikalisme, radikalisasi. Tapi itu tidak semata-mata Wahabi. Dasarnya harus faktual. Kalau sekedar generalisasi atau kelompok, suatu saat kelompok lain juga bisa digeneralisasi, dan itu menjadi presiden buruk. Maka dari itu kita harus konsisten untuk menjaga hak konstitusional setiap warga negara, apapun keyakinannya, apapun alirannya, apapun kelompoknya, apapun ormasnya. Enjoy your faith. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.